Kesehatan untuk membahas hasil analisis sebagaimana tersebut pada angka 1 yang disampaikan oleh masing-masing tim pemeriksa kesehatan. Selanjutnya, rapat pleno Rabu tanggal 5 Agustus 2020, Hotel Blue Sky, GA TV Balikpapan. KPU Kota Balikpapan gelar rakor persiapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon wali kota dan wali kota Balikpapan. Hadir dalam acara Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha, sejumlah komisioner, sekretaris KPU Kota Balikpapan, seluruh Kasubag Sekretariat KPU Kota Balikpapan, dan hadir pula Ketua Ikatan Dokter Indonesia dalam kurun IDI Cabang Balikpapan, Ketua Badan Narkotika Nasional BNN Balikpapan, Ketua Himpunan Fisikologi Indonesia HIMSI Kalimantan Timur, Kabak Ops Polresta Balikpapan, Kasat Intel Polresta Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Kasidatun Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kesbanpol Kota Balikpapan, dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menyampaikan acara yang digelar ini merupakan acara rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Menurut Nur Toha, Ketua KPU, bakal calon wali kota dan wakil wali kota harus sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, ungkap Ketua KPU Balikpapan Nur Toha sebagai berikut wawancaranya. Hotel Blue Sky ini adalah acara rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Ya. Nah, di dalam persyaratan bakal calon wali kota itu disebutkan bakal calon wali kota itu harus sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, itu rupanya memberikan implikasi pada pemeriksaan yang luar biasa, sangat dalam sekali. Ya, makanya secara teknis, kalau dulu di tahun 2015 itu pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon ini belum punya standar KPU ini, sehingga masing-masing kabupaten kota ini berbeda-beda. Ada yang misalnya tes untuk narkoba itu ada pakai urin, ada yang pakai rambut. Nah, sekarang sudah dikunci dalam satu juknis, yaitu juknis 231 dari KPU RI tentang standar yang dipakai oleh KPU untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi di dalam juknis itu, yang pertama diminta KPU untuk bekerja sama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dengan HIMSI, ya, kemudian dengan BNNK, ya, dengan Badan Narkotika. Nah, kerjasama itu melahirkan sebuah perjanjian kerjasama antara KPU dengan rumah sakit, KPU dengan IDI, KPU dengan HIMSI, dan KPU dengan BNN. Nah, itulah poin penting pada hari ini, sehingga nanti pemeriksaan kesehatan yang kita harapkan ini betul-betul melahirkan satu kandidat yang sehat secara jasmani, rohani, dan bebas narkotika. Yang berikutnya adalah proses tata cara pembayarannya juga tidak bermasalah. Ya, artinya sekarang sudah terang benderang bahwa KPU itu hanya bisa mendistribusikan seluruh pembiayaan ini kepada rumah sakit. Ya, terus bagaimana dengan IDI, HIMSI, dan BNN yang tidak ikut menjadi tim pemeriksa? Nggak dapat apa-apa dong? Tidak. Di dalam juknis itu diatur, mereka akan dimasukkan ke dalam Pokja.
Kapan itu Pak dilaksanakan? Itu cek. Oh iya, jadi kalau mengikuti tahapan yang normal ya, tahapan normal itu tanggal 4 sampai tanggal 11. Tanggal 4 sampai tanggal 6 itu pendaftaran. Ya. Nah, tergantung dia yang daftar ini mau tanggal berapa dia daftar. Kalau dia tanggal 4 September. Tanggal 4 September kalau dia datang, maka insya Allah tanggal 5 atau 6 kita bisa langsung tes. Periksa kesehatannya. Tapi kalau biasanya kan di TPU kita ini kan biasanya daftarnya masuk injury time tuh, tanggal 6 terakhir jam 4 sore misalnya gitu kan. Maka antara tanggal 7 atau 8 kita sudah desain mereka untuk bisa melakukan pemeriksaan. Itu catatan calonnya itu calon lebih dari satu. Ada nggak catatan yang memberatkan bagi pasangan calon nanti ini Pak terkait kesehatan ini? Oh iya, nanti hasil akhir itu MS atau TMS. Kalau hasil akhirnya ternyata dari pemeriksaan kan gini, periksa kesehatan jasmani, rohani, dan BNN itu kumulatif. Jadi tidak boleh nanti jasmani rohani oke, tapi narkobanya itu nggak bisa. Itu pasti hasilnya TMS, tidak memenuhi syarat. Ketika hasilnya tidak memenuhi syarat, ya tidak ditetapkan oleh KPU. Ya maka saran saya kepada bakal calon ini sudah mulai sekarang harus waspada nih terhadap pemeriksaan ini, karena pemeriksaan ini harus objektif. Nanti teman-teman Bawaslu akan melekat dalam pemeriksaan ini, dia akan mengawal betul. Ya jangan terus karena ya mohon maaf dalam tanda petik misalnya terjadi calon tunggal terus ini seolah-olah melenggang, semuanya nggak bisa. Kita tetap harus pemeriksaan itu harus standar sesuai dengan mekanisme. Seluruh persyaratan juga persyaratan yang ditentukan. Jadi tidak ada pertimbangan lain kecuali memang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu. Kesempatan yang sama senada dengan Mega Variani Ferry, berikut wawancaranya. Kondisi kesehatan itu kan semua dinilai ya, namanya aja medical check up gitu ya. Medical check up itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk dengan bebas narkoba dan segala macam. Ya nanti potensi-potensi itu kan semua ada standarnya ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini. Yang jelas dokter atau tim pemeriksa itu baik dari 3 tim tadi itu pasti memiliki keahlian kompetensi karena Rabu tanggal 5 Agustus 2020, GA TV Balikpapan dari Hotel Blue Sky Usman Jaka Talu mengabarkan.